Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Brian Wahyu Permana, NPM 205415108. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi biologi dari jurnal Konsep Missing Link Menstimulasi Pandangan Generasi Alpha Asal-Usul Manusia. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains Volume 3 nomor 1 Juni 2020. Penulisnya Parianto dan Tommy Hidayat. Pendahuluan. Evolusi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perubahan makhluk hidup dari yang sederhana menjadi kompleks. Asal-usul makhluk hidup sampai saat ini banyak menuai kritik. Pandangan pro dan kontra mengikuti perjalanan evolusi dan perkembangannya. Meskipun posisi Darwin telah dianggap berjasa dalam perkembangan ilmu mengenai asal-usul kehidupan di bumi, akan tetapi penyangkalan dan pencarian bukti-bukti ilmiah akan kadangkala teori yang dicetuskan Darwin bermunculan dari berbagai penjuru dunia. Evolusi dan segala macam kandungannya mendapat kritikan yang tajam dikarenakan ini adalah ilmu yang tidak prediktif. The Origin of Species by Means of Natural Selection karya Darwin adalah sebuah buku yang memiliki daya magis, menginspirasi, dan menjadi perbincangan. Beberapa dari mereka bahkan mendedikasikan kehidupan dan pemikirannya untuk menguji, mengembangkan, dan mengajarkan buku ini. Banyak orang tidak ingin memandang segala sesuatu dari berbagai sudut. Tidak banyak orang yang terbuka akan ilmu pengetahuan, menjadi individualis, sehingga apa yang dipandangnya dan diyakininya adalah kebenaran, apa yang tanpa cacat, dan memandang dari sisi yang lain. Bidang evolusi perlu dipandang dari berbagai sisi, di mana para ilmuwan dan ahli menentang pemikiran Charles Darwin. Setelah pemikiran Charles Darwin dicetuskan, maka banyak yang beranggapan bahwa realitanya asal-usul manusia itu dari kera. Teori itu muncul dari asumsi dan kajian Darwin. Namun ternyata Darwin masih meragukan teori tersebut karena belum ada bukti fisik yang nyata tentang asal-usul manusia. Teori itu masih diragukan, sejalan dengan pendapat Rothschild pada tahun 2019 yang menyatakan pada dasarnya semua penemuan dan penelitian ilmiah telah mengungkap bahwa rekaman fosil tidak menunjukkan suatu proses evolusi seperti yang diusulkan para evolusionis. Fosil-fosil yang dinyatakan sebagai nenek moyang manusia oleh evolusionis sebenarnya ras selain manusia atau milik spesies kera. 2. Metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis yang bersumber dari kajian terhadap pustaka. Adapun metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka. Kajian dilakukan terhadap jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dan dapat dijamin keabsahannya. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Hasil dari ini, setiap pendapat para ahli memiliki alasan tersendiri sehingga mereka bisa menolak pendapat dari Charles Darwin. Menjadi titik fokus dalam artikel ini adalah peneliti ingin menstimulasi pandangan generasi alpha untuk memiliki pandangan yang lain. Kita ketahui bahwa kebanyakan generasi sekarang masih ada yang mempercayai asal-usul makhluk hidup berasal dari kera. Teori ini tidak sepenuhnya salah. Yang menjadi permasalahan adalah teori tersebut hanyalah teori yang diperkuat dengan bukti fisik, sehingga teori ini banyak diragukan dari berbagai kalangan. Dengan adanya konsep missing link menjadi salah satu bukti bahwa manusia tidak berasal dari kera. Hal ini dikarenakan bahwa belum ditemukannya makhluk transisi dari setiap perubahan yang terjadi antar spesies. Ada suatu kesalahpahaman yang disebabkan oleh suatu konsep bahwa bentuk peralihan antar
antara dua kelompok taksonomi berbeda pastilah merupakan moyang secara langsung bagi satu atau dua kelompok keturunannya. Ini ditambah lagi oleh fakta bahwa tujuan taksonomi evolusioner adalah untuk berusaha mengidentifikasi taksa yang merupakan moyang bagi taksa lainnya. Akan tetapi, hampir tidak mungkin untuk dapat yakin bahwa setiap bentuk yang ditunjukkan dalam rekaman fosil merupakan leluhur langsung dari makhluk lainnya. Pembahasan. Definisi missing link. Missing link adalah sebuah istilah pada teori evolusi yang tidak digunakan lagi. Missing link adalah transisi fosil yang menghubungkan nenek moyang dengan penerus. Dalam kata lain, missing link adalah fosil-fosil yang menghubungkan transisi perubahan dari hominid menjadi manusia. Gagasan mengenai mata rantai yang hilang antara manusia dan hewan yang lebih rendah tetap tersimpan dalam imajinasi publik. Awal mula kehidupan di bumi. Pemikiran Charles Darwin. Polemik manusia pertama di bumi sebagai nenek moyang menjadi bahan diskusi para ilmuwan. Ilmuwan barat yang dimotori Charles Darwin menuangkan teori evolusi yang tertuang dalam bukunya Origin of Species tahun 1859. Dalam pendekatan medis dan rasional, Darwin memotret jati diri manusia. Darwin menyatakan bahwa segala makhluk hidup, termasuk manusia, adalah anak cucu leluhur bersama dengan kera yang lolos seleksi alam. Charles Darwin menetapkan bahwa semua spesies dari kehidupan telah diturunkan dari waktu ke waktu dari nenek moyang bersama dan dalam publikasi bersama dengan Alfred Russel Wallace memperkenalkan teori ilmiah bahwa pola percabangan evolusi dihasilkan dari sebuah proses yang dia sebut seleksi alam, di mana perjuangan untuk eksistensi memiliki efek yang sama dengan seleksi buatan yang terlibat dalam pemuliaan selektif. Nama Darwin menjulang tinggi, melampaui mereka setelah Darwin menerbitkan On the Origin of Species. Hal ini disebabkan karena yang diajukan selama ini tidak pernah diterima oleh dunia ilmu pengetahuan, karena tidak mampu memberikan keyakinan mengenai mekanisme dan cara evolusi terjadi. Evolusi manusia berdasarkan teori evolusi Darwin. Pertama, manusia berkarakter sama seperti binatang. Sebelum diberikan ilmu, makhluk yang dinamakan manusia levelnya sama dengan binatang, yang bertindak hanya mempergunakan 3 hal: harta atau memperkaya diri, tahta, kekuasaan, dan wanita, kebutuhan seks. Hipotesis tersebut menjadi teori evolusi Darwin. Konsep barat dimotori Charles Darwin. Dengan teori evolusi tersebut, terdapat kelemahan yang mendasar bahwa mata rantai rumpun manusia tersebut belum atau tidak ditemukan satu titik rangkaian yang disebut missing link. Charles Darwin sebenarnya mengalami kebimbangan dalam pemikirannya yang ia tuangkan dalam bukunya The Origin of Species. Darwin sendiri menyadari keraguan hatinya akan mendapatkan banyak kesulitan dari teorinya. Ia mengakui ini dalam tulisannya pada bab Difficulties of the Theory. Darwin berharap kesulitan-kesulitan ini akan teratasi oleh penemuan-penemuan baru. Akan tetapi pada akhirnya Darwin tetap memberikan sejumlah penjelasan yang sangat sederhana untuk menjelaskan sebagian kesulitan itu. Hal yang paling meragukan adalah belum ditemukannya makhluk transisi dari setiap perubahan yang terjadi antar spesies. Hal inilah yang kemudian memunculkan konsep missing link atau garis keturunan yang hilang. Argumentasi penentang teori evolusi. Respon penolakan teori evolusi di kalangan umat Islam telah hadir sejak tahun 1876 bersamaan dengan kehadiran Napoleon yang membawa modernitas barat. Namun penolakan terhadap
teori evolusi mulai gencar dikampanyekan pada beberapa dasawarsa ini. Pertama kali penolakan terhadap teori evolusi dikumandangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani melalui karya Refutation of the Materialists tahun 1881. Al-Afghani menyatakan sudah tulikah Darwin sehingga tidak mendengar fakta bahwa orang Arab dan Yahudi berbeda beberapa ratus tahun lamanya, telah mempraktekkan khitan dan sampai sekarang tak seorang pun dari mereka yang terlahir dalam keadaan yang sudah dikhitan. Argumentasi moderat beberapa dengan dua arus respon tokoh-tokoh Islam terhadap evolusi seperti Darwinitas. Kelompok ini cenderung lebih moderat dalam menyikapi teori evolusi. Tanggapan Mahmud Abduh dalam menyikapi polemik dari evolusi, menurut beliau, seandainya teori Darwin tentang proses penciptaan manusia yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka tidak ada alasan dari Al-Quran untuk menolaknya. Al-Quran hanya menguraikan proses pertama, pertengahan, dan akhir. Apa yang terjadi antara proses pertama dan pertengahan, serta antara pertengahan dan akhir, tidak dijelaskannya. George Mendel, dalam jurnal Helmi, tercantum pernyataan kemunculan hukum Mendel seharusnya meruntuhkan teori evolusi. Hukum Mendel telah memposisikan Darwinisme pada keadaan yang genting. Karenanya kita di sini hendaknya meluruskan kesalahpahaman umum terkait hukum Mendel dan evolusi. Dijelaskan bahwa hukum Mendel sangat memahami The Origin of Species dan ia menentang teori Darwin. Darwin mendukung munculnya keturunan dengan perubahan melalui seleksi alam, sedangkan Mendel mendukung keyakinan agama tentang penciptaan khusus. Harun Yahya, Adnan Hoka atau Adnan Oktar merupakan ilmuwan sekaligus seorang saintis asal Turki yang dikenal dengan nama Harun Yahya. Dia adalah seorang kreationisme atau orang yang menentang teori evolusi. Di dalam karyanya Runtuhnya Teori Evolusi, Harun Yahya menulis bahwa berdasarkan catatan fosil, jika teori Darwin benar, maka seharusnya pernah ditemukan spesies-spesies peralihan selama masa perubahan yang disebutkan sedemikian panjang hingga ratusan tahun. Namun pada kenyataan, semua bukti-bukti fosil yang ditemukan justru memberi bukti bahwa kehidupan di bumi ini ada secara tiba-tiba dan dalam kondisi yang lengkap dan utuh, berdiri sendiri. Kesimpulannya, konsep barat dimotori Charles Darwin dengan teori evolusi memiliki kelemahan yang mendasar, bahwa pada mata rantai rumpun manusia tersebut belum atau tidak ditemukan satu titik rangkaian yang disebut missing link atau mata rantai yang terputus. Adapun teori Darwin dengan teori yang dijelaskan dalam pembahasan hingga kini belum ketemu dalam satu rel. Manusia diberi kemampuan untuk membaca rahasia secara perlahan keduanya. Demikian pula para ahli dan ilmuwan yang diungkap dalam fakta sejarah di atas. Ada banyak pandangan yang bergolak sejak mulai dari pencetusan istilah evolusi hingga masa sekarang. Akan tetapi, setiap argumen memiliki bukti-buktinya sendiri. Ilmu evolusi akan terus-menerus berkembang dan mengalami banyak fase, bisa jadi akan mendapatkan titik temu atau tetap dalam kontroversi. Kita berasal dari satu sel yang tunggal atau kita diciptakan utuh sebagai bukti ajaib penciptaan Tuhan. Semua kembali kepada bagaimana Anda memandang dan sejauh mana Anda memiliki pengetahuan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kita harus tetap berpijak pada bukti ilmiah untuk menuntun keyakinan kita kepada kebenaran sebuah pernyataan. Teori akan menjadi sebuah kebenaran ilmiah ketika dapat dibuktikan melalui fakta eksperimen. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi.